Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 pemrograman berbasis web. Di sini kami akan menjelaskan tugas pertemuan ke-8, yaitu implementasi CRUD di Laravel. Kemudian, izinkan kami perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Zikri Arif dengan NIM akhir 2076. Saya Najwarul Azmi dengan NIM 2037. Saya Noto Cahaya Ramadhani dengan NIM akhir 2007. Di sini kami menggunakan web Pupuk Gepin, yaitu di sini adalah tampilan awal, yaitu deskripsi dari Pupuk Gepin. Kemudian, di sini pengguna bisa melihat beberapa pilihan, yaitu contohnya ini Pupuk Gepin Puncak. Nah, di sini pengguna bisa melihat detailnya. Kemudian, pengguna bisa memesan Gepin yang ingin dipesan. Nah, di sini jika memilih pesan sekarang, itu akan menampilkan form pemesanan. Terdapat nama pemesan, email, metode pembayaran, tanggal check-in, dan tanggal check-out. Dan jika selesai, akan konfirmasi pemesanan. Nah, dan pemesanan berhasil. Dan bisa kembali ke beranda. Nah, langsung masuk ke tugasnya, yaitu pada bagian admin. Nah, ini adalah pemesan. Nah, ketika pengguna sudah memilih pemesanan, akan muncul di beranda admin, yaitu daftar pemesanan. Nah, kemudian kembali ke halaman utama. Pada bagian admin, terdapat chat UD Cabin, yaitu menggunakan developer, query builder, dan ORM. Nah, ini ini untuk tampilannya, yaitu bisa menginput nama cabin, lokasi, harga per malam, dan URL gambarnya. Nanti bisa ditambah dan kemudian muncul di tabel bawahnya itu. Nah, jika sudah berhasil ditambahkan akan muncul di tabelnya. Dan masuk ke kodenya. Nah, nanti di di admin bisa bisa update, bisa edit harga, nama cabinnya, dan lokasinya. Dan nah, ketika kita update akan refresh sendiri pada tabelnya. Dan juga bisa hapus juga untuk daftar cabinnya. Nah, jika hapus sudah hilang pada tabel tabel daftar cabinnya. Dan masuk ke kodenya pada bagian cabin developer. Nah, di sini ini kode implementasi CRUD yang menggunakan developer. Nah, di sini semua query ke database dilakukan dengan SQL manual melalui use Illuminate support DB. Nah, itu kemudian yang pertama public function index ini adalah read, yaitu menampilkan datanya. Jadi fungsi ini akan menjalankan query SQL, yaitu select from cabins itu untuk mengambil semua data dari tabel cabins. Dan hasil query disimpan ke variabel cabins. Nah, variabel mode ini hanya digunakan untuk menandai bahwa mode yang sedang digunakan adalah developer. Kemudian data dikirim ke file view admin crud, return view admin crud. Kemudian public function store. Nah, ini adalah create. Di sini akan menambah datanya. Nah, fungsi ini menangani input form dari pengguna. Jadi, untuk query SQL-nya itu insert into cabins, nama cabin, dan lain-lain. Dan value dan tanda tanya ini adalah placeholder dan nilainya diisi oleh array, yaitu request nama cabin, request lokasi, dan lain-lain. Dan now itu
Gunakan untuk otomatis mengisi waktu create, add, dan update add. Dan public function update. Nah, ini update untuk mengubah data. Tadi edit bisa diedit. Nah, untuk query SQL-nya itu update cabin, set nama cabin, lokasi, harga per malam. Jadi, update data cabin sesuai ID-nya dengan data baru dari input form. Jadi, untuk mengubah data cabin yang sudah ada, misalnya memperbarui harga, nama, atau gambar. Kemudian yang terakhir, public function destroy. Nah, ini delete untuk menghapus data. Jadi, untuk query SQL-nya, delete form cabins where ID. Nah, nanti ID dikirim dari tombol hapus di halaman admin. Dan lewat root admin cabins delete ID. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya jelaskan untuk bagian kontrol query builder-nya. Jadi untuk nama dan file aplikasinya, nama dan file lokasinya ada di kabin DB controller. Kemudian lanjut ke bagian public function-nya. Sini fungsinya yang pertama untuk menampilkan semua data kabin yang ada di tabel kabin. Kemudian di bagian DB tabel kabin, insert ini untuk memilih kabin. Kemudian order by ID desk untuk mengumpulkan data dari yang terbaru. Kemudian get untuk mengeksekusi query dan mengambil semua hasil. Kemudian data disimpan untuk variabel. Setelah itu hanya label yang ditandai untuk mode CRU query builder. Kemudian untuk mengirim data untuk dolar kabin dan mode ke view min.crd. Dan di bagian function update sini fungsinya untuk mengubah data kabin berdasarkan ID tertentu. Yang pertama ada where ID untuk mencari kabin dengan ID yang sesuai. Kemudian update untuk memperbarui kolom sesuai data dari formnya. Setelah itu mengembalikan respon ke halaman sebelumnya dengan pesan sukses, kabin berhasil diperbarui. Lanjut ke public function destroy. Di sini untuk fungsinya untuk menghapus data kabin berdasarkan ID. Jadi di mana where ID sini mencari data kabin yang sesuai, kemudian menggunakan delete menghapus data dari database-nya. Setelah itu return back untuk mengembalikan ke halaman sebelumnya dengan pesan sukses, kabin berhasil diperbarui. Kabin berhasil dihapus. Jadi selanjutnya yaitu aplikasi CRUD menggunakan ORM. Jadi di sini saya taruhnya di kabin ORM controller. Nah, di dalam controllernya itu ada function ini index untuk update. Jadi dia udah nggak pakai query yang kayak di DB dia langsung ambil data dari cabin. Lalu dia akan menampilkan di admin.crud. Jadi di view-nya nanti dia nampilin di crudb.php ini. Nah, lalu function store ini fungsinya untuk nambah data, untuk nge-create data baru. Nah, kalau dia sukses, nanti dia akan munculkan tulisan seperti ini. Update ini untuk mengupdate atau mengedit data yang sudah ada. Jadi dia get by ID gitu. Dia mencarinya berdasarkan ID yang dipilih. Lalu untuk destroy ID ini dia fungsinya untuk menghapus data. Sama kayak yang update tadi, dia menggunakan find or fail ID. Nah, ini maksudnya kayak
dia itu get by ID gitu. Dia mencari berdasarkan ID-nya. Nah, nanti dia akan menghapus data dengan ID yang dipilih. Nah, di view CRUD.php ini, dia em, nampilin kayak data-datanya gitu, data cabin-nya. Nanti dia akan nampilin button-buttonnya, apakah mau diedit, ditambah, atau dihapus gitu. Lalu em, untuk relationship-nya, ini di model sini, di models, di file booking.php. Nah, di public function cabin ini, dia eh, menggunakan relationship belongs to cabin gitu. Jadi kayak dia itu banyak order itu miliknya satu cabin gitu. Jadi kayak one to many. Nah, sama kayak yang di cabin.php ini, dia mengatur database dan relation cabin dengan booking gitu. Nah, jadi di sini ini return this has many booking. Ini maksudnya kayak relasinya itu has many, relasi antara cabin dan booking. Sama kayak one to many. Jadi setiap satu cabin itu bisa memiliki banyak booking. Nah, jadi di sini kami sudah menerapkan konsep MVC, yaitu model V-controller. Jadi di model ini buat ngatur database-database-nya. Lalu di controller ini buat eh, ngambil data gitu, ambil data dari model. Terus dia ngatur logik-logiknya. Terus yang di view dia nampilin, dia buat nampilin gitu, ngatur tampilannya. Buat ditampilin di browser. Nah, rootnya dia itu buat ngarahin nanti dia itu mau buka di bagian apa gitu. Dia manggil controllernya. Nah, balik lagi, jadi sebenarnya ketiga ini itu sama aja. Ini kenapa dibuat beda itu buat ngetes gitu. Apakah bisa dijalankan apa enggak. Jadi misalnya yang ke builder ini, nah ini si datanya dulu, kita tambah. Nah, kabin berhasil. Nah, kita cek dulu. Ternyata kodenya itu jalan. Dia berhasil menampilkan data yang udah di create tadi, yang udah ditambah barusan. Anjing. Jadi untuk tugas pertemuan ke-8 ini bisa kita tarik kesimpulan yaitu dengan ketiga ini yaitu yang pertama developer, query builder, dan Eloquent URM ini dengan perbedaannya pada cara akses database-nya, yaitu untuk developer ini menggunakan SQL mentah secara langsung, dan query builder ini memanfaatkan metode clean chaining untuk menulis query tanpa SQL mentah. Dan yang terakhir, ORM ini menggunakan pendekatan objek relational mapping, di mana setiap tabel direpresentasikan sebagai model PHP lengkap dengan relasi dan fungsi bawaan. Jadi di browsernya untuk tampilannya memang sama aja. Jadi yang membedakan pada kode untuk pengambilan dari cara akses untuk ke database-nya. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.